Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Bu Mei di Pemikiran Kita. Mari berpikir bersama. Hai anak-anakku kelas 11. Pada pertemuan lalu kalian sudah sedikit mengetahui apa itu teks eksplanasi ya. Kali ini Bu Mei akan mengajak kalian lebih mendalami apa itu teks eksplanasi dan strukturnya seperti itu. Akan tetapi ada beberapa hal juga yang akan Bu Mei sampaikan pada materi kali ini ya. Selain ada pengertian teks eksplanasi, ada struktur, ada ciri-ciri teks eksplanasi dan tujuan dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi pada pertemuan lalu kalian sudah Bu Mei minta sedikit menjelaskan di Google Classroom ya. Jawaban kalian tidak ada yang salah, semua tepat, semua benar ya. Tetapi untuk lebih memperdalam lagi, Bu Mei berikan sedikit pengetahuan tentang apa itu teks eksplanasi. Yang Bu Mei ambil dari para ahli mengatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang mengemukakan atau yang berisikan penjelasan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, pengetahuan, budaya, dan lainnya. Kemudian, yang menurut ahli yang nomor 2, eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam, peristiwa sosial dan budaya, ataupun peristiwa pribadi. Nah, kemudian Bu Mei simpulkan, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial maupun peristiwa dan pengalaman pribadi melalui media teks. Seperti itu ya. Jadi, yang kalian jelaskan dalam Google Classroom kemarin tidak ada yang salah, semua tepat ya. Kalian menjawab seperti itu pada saat ujian nanti juga benar gitu loh ya. Oke, selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi ada 3. Ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum berisi penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Jadi ini berisi pengenalan gitu ya, pembuka seperti itu ya. Apa sih yang mau dibahas seperti itu ya. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah deretan penjelas, berisi paparan rangkaian peristiwa seperti itu. Jadi bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi seperti itu ya, mulai dari penyebabnya, cara mengatasi, bagaimana bisa terjadi, bagaimana solusinya seperti itu. Kemudian interpretasi merupakan penafsiran atau pemaknaan, yang Bu Mei lebih suka menyebut interpretasi itu simpulan ya. Jadi biasanya ditandai dengan kata jadi. Oleh karena itu, nah dengan demikian, tapi nggak harus seperti itu. Cuma kebanyakan dalam teks eksplanasi cirinya seperti itu ya. Jadi simpulan, tafsiran yang kalian berikan dari peristiwa yang terjadi seperti itu. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Nah ini strukturnya ada 3 tadi, pernyataan umum, deretan menjelas, dan interpretasi. Memuat informasi berdasarkan fakta atau biasa disebut sebagai informasi faktual. Kata kuncinya ada di fakta, jadi harus benar-benar terjadi. Tidak boleh kalau teks eksplanasi mengangkat tema gaib, gak boleh ya, karena kan tidak bisa dibuktikan dengan fakta, data. Jadi teks eksplanasi itu harus ada data dan fakta, gak boleh ngawur gitu ya. Kemudian faktual, memuat informasi yang bersifat keilmuan. Nah, keilmuan bisa atau juga ilmu-ilmu terkini yang sedang booming seperti itu ya. Kemudian tujuan, menjelaskan tahapan, langkah, nah itu ya, proses bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi, memberikan alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, seperti itu. Dan solusinya gitu ya.
Kemudian menyuguhkan informasi yang rinci terhadap para pembaca supaya bisa memahami mengenai suatu fenomena yang tengah terjadi, gitu ya. Informasi yang rinci. Jadi di struktur deretan penjelasnya harus kuat ya. Seperti itu ya. Kemudian Bu Mei akan berikan contoh teks eksplanasi sosial. Nah, ini contoh teks eksplanasi sosial. Kalian bisa memberi teks ini dengan judul bullying, bisa seperti itu ya. Bullying itu apa sih bullying? Penindasan gitu ya. Nah, coba kalian pahami. Ada 3 strukturnya. Nah, ini interpretasinya perhatikan. Ini adalah pendapat dari penulis. Ini contoh teks eksplanasi sosial. Bisa kalian pahami lagi. Ini adalah teks eksplanasi budaya. Bu Mei mengangkat tentang fenomena budaya Ngaben ya yang ada di Bali. Nah, ini pendapat penulisnya. Nah, ini dipahami lagi ya. Kemudian ini adalah contoh teks eksplanasi alam. Bu Mei mengangkat teks eksplanasi alam dengan tema gempa bumi. Nah, gitu. Nah, cukup sekian materi hari ini ya. Tugas kalian adalah mencari sebanyak-banyaknya contoh teks eksplanasi, bisa di Google, bisa di buku, bisa dimanapun ya. Cukup kalian baca saja sebagai bahan literasi hari ini. Seperti itu ya. Sampai jumpa pada pertemuan luring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!